perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan baik membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya roleh kasih karunia. Pakai mulut kita hanya untuk membangun dan mengatakan berkat dari orang lain. Hidup mati dikuasai lidah. Amin. Biar kita pilih kata Tuhan. Pilih apakah kau pilih, hidup atau mati, kutuk atau berkat, gagal atau berhasil. Pilih selalu berkat, pilih selalu hidup, pilih selalu berhasil. Haleluya. Beruntung berhasil. Haleluya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Haleluya. Roh Kudus itu sebagai panja. Saudaraku, kalau saudara beli mobil ya belum lunas tapi kasih panja, itu sudah milik saudara, nggak lagi bisa dikasih sama orang. Tapi saudara harus bayar harganya. Begitu juga dengan keselamatan. Roh Kudus diberikan kepada kita, panja, tanda kita anak Tuhan. Tapi sepanjang hidup kita mari patuh kepada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Segala kepahitan, ini buah. Segala kepahitan, tentunya hati yang pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Haleluya. Tentunya segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus Yesus telah mengampuni. Amin. Jadi dahulu diampuni. Perumpamaan saudaraku dalam Matius 18 berkata, berapa besar pun dosa orang kepada kita dibanding dengan dosa kita yang sudah diampuni Tuhan, itu perbandingannya 10.000 talenta utang kita sudah dibebaskan Tuhan. 100 dinar utang orang lain kepada kita, apapun perbuatannya, kita harus mengampuninya. Haleluya. Saya sungguh saudaraku, sesudah seperti saya katakan tadi, banyak-banyak dibentuk Tuhan. Kalau menjadi hamba Tuhan, hamba Tuhan yang di sini mengerti bagaimana kadang-kadang saudaraku ajaib bukan dalam tanda kutip negatif. Bagaimana orang bisa mengkhianati kita, ya memfitnah kita. Bahkan kalau kami membongkar itu sudah, menembak pun sudah saudaraku, ya menghancurkan baik gereja baik kami sendiri. Ya, kadang-kadang kita heran kenapa manusia bisa berbuat begitu. Tapi lagi-lagi saudaraku, bahagian kita tetap mengampuni, tetap seperti Yesus saudaraku mengampuni, kita tetap mengampuni. Haleluya. Ya. Apapun dibuat orang, sama saudara 10.000 talenta itu sama harganya dengan 60 juta dinar. Lalu utang kita kepada Tuhan dari nenek moyang kita turun kepada kita, dosa turunan, semua dihapuskan oleh darah Yesus. Itu 10.000 talenta. 60 juta. Lalu ada salah orang, perkataannya, perbuatannya, ya tindakannya, ya maksudnya yang jahat dan apapun dibuatnya, Tuhan berkata, firman-Nya berkata itu cuma 100 dinar. Jadi apapun itu harus diampuni. Gak ada, iyalah aku mengampuni, tapi gak boleh ada tapi. Ya, aku mengampuninya. Yesus sudah mengampuni aku perlu mengampuninya. Ada Yesus sudah. Haleluya. Mungkin kita akan berjuang seumur hidup saudaraku, tapi menanglah dalam peperangan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Saya kira itu saja saudara, nanti baca Filipi 2 saudaraku, kalau mau rendah hati, Tuhan Yesuslah teladan kita. Filipi 2, hendaklah kamu, ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah yang pemilik harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mendapatkan dasar manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Teladan kita Tuhan Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia adalah anak Allah, dia punya segala kuasa, dia punya segala otoritas, tapi dia tinggalkan itu semua di sorga supaya dia datang sebagai manusia, dan kemudian dia tidak pernah berdosa, tapi dia tanggung semua dosa manusia. Dia ambil semuanya, dia ditimpakan kepadanya, sehingga dia yang dihukum dan kita tidak taat sampai mati kepada Bapa di sorga, itu menjadi juru selamat kita, jadi penebus kita. Itulah teladan kita. Jadi
Kalau Tuhan Yesus, saudara, kesana mati untuk menanggung dosa kita, saudaraku, mengampuni itu adalah hal yang sangat wajar sekali kita kerjakan. Rendah hati menaruh perasaan Kristus yang selalu tidak memaksakan haknya untuk dipertahankan, tapi yang Dia kehendaki supaya semua jiwa-jiwa selamat. Saya dan saudara juga kiranya mempunyai hati yang demikian. Kerinduan hati kita semua orang selamat. Kita tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi kita mengasihi orang berdosa supaya dia berbalik daripada jalannya dan beroleh hidup yang kekal. Sesudah dia beroleh hidup kekal, dia jadi murid, dia masuk dalam tubuh Kristus, dia masuk kepada di mana ditempatkan Tuhan, apa fungsinya. Sesudah saudara dan saya ada di tempat itu, mari setia. Saya ulangi, kerjakan pekerjaan Tuhan, kerjakan pekerjaan pelayanan dengan segenap hati. Haleluya. Setia perkara kecil, karena kita akan bertumbuh bersama-sama. Apa yang ditugaskan kepada saudara, kalau menyapu ini setia saudara. Pengangkatan datang dari Tuhan. Orang lain tidak tahu. 1 Korintus 15:58 berkata, tidak ada sia-sia pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Di bumi ini pun kita akan Tuhan berikan kepada kita upah kekal di sorga. Saudara, tidak ada yang bisa mencurinya dari kita. Saudara bagus punya deposito banyak di bumi ini, di bank paling bagus deposito di sorga. Segala pelayanan saudara, segala hati saudara, segala kesetiaan saudara, biarlah Tuhan berkata kepada kita semua, baiklah perbuatan wahai hamba yang baik dan setia. Kau setia perkara kecil, aku berikan kepadamu kuasa untuk perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kepada kita semua, adakah saudara diberkati malam ini? Saudara punya iman bahwasanya saudara bertumbuh, gereja saudara juga bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara tidak cuma di Minahasa induk, tapi saudara sampai ke ujung bumi.